Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Peternak, acara podcast spesial yang membahas berbagai pengalaman di peternakan. Dengan saya Cynthia dan rekan saya Ivan yang senantiasa akan menemani sobat ternak semua di beberapa episode ke depan. Tak lupa, kamu juga menghimbau kepada sobat ternak semua untuk selalu jaga kesehatan dengan menjalankan 5M. Oh iya Kak Cin, ngomong-ngomong nih, Bincang Peternak itu apa sih? Nah, jadi nih Kak Van, Bincang Peternak itu merupakan salah satu program kerja KKN Sayan Temayang untuk memperkenalkan dunia peternakan ke masyarakat luas langsung dari ahlinya nih Kak Van. Nah, dan untuk episode yang pertama ini, kita akan membahas seputar recording ternak nih. Wah, pasti seru nih Kak Cin. Pastinya dong. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh Pak Sugihartono nih. Beliau merupakan paravet di peternakan Desa Jono. Ya, tenaga medis yang sering menangani sapi-sapi di Desa Jono gitulah Kak Van. Wah, selamat datang Pak Sugihartono. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan sharing-sharing bersama kami nantinya. Sehat-sehat kan ya Pak? Oh iya Pak, Bapak kan seorang paravet nih Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada sobat ternak semua seperti apa sih Pak paravet itu Pak? Terima kasih. Paravet itu sebenarnya kepanjangan dari tugas dinas untuk melaksanakan kesehatan hewan di lingkungan kecamatan sesuai tugas masing-masing. Seperti saya mungkin di kecamatan Temayang. Jadi pada intinya kami melakukan pelayanan kesehatan hewan mewakili kita mengerahkan di wilayah kecamatan masing-masing. Oh, Bapak sudah berapa tahun Pak menjadi paravet? Kurang lebih 16 tahun. Oh, lama berarti Pak. Itu untuk dinas pertama berarti langsung di peternakan Desa Jono gitu Pak? Enggak, saya sebetulnya awal di kecamatan tetangga jauh di perbatasan Bojonegoro Selatan di Kecamatan Sekar. Kemudian ada pergeseran di Kecamatan Temayang. Oh begitu. Oh ya berarti Bapak selama menjadi seorang paravet itu sering Pak melakukan kegiatan seperti recording ternak gitu Pak? Ya, memang recording itu bagian dari pelayanan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan harus terdata karena untuk melakukan kegiatan itu kalau tidak ada catatan kita tidak bisa mengevaluasi kegiatan kita. Oke. Lalu manfaat recording ternak itu apa aja sih Pak? Tentu recorder dalam pelayanan katakanlah kita melakukan pelayanan kesehatan hewan atau inseminasi buatan itu bisa kita catat, kita rekod untuk mengetahui apakah nanti jika ada kegagalan, contoh saja misalkan inseminasi buatan, kita IB pada tanggal ini, kemudian kita evaluasi ketika pada tanggal 20 atau 21 hari kemudian itu minta IB kan bisa kita evaluasi lagi bagaimana tanda-tanda IB sebelumnya, apakah IB-nya itu bagus atau tidak, tanda-tanda birahinya itu kan semua terdata di situ. Jadi ketika nanti ada kegagalan inseminasi bisa kita lihat di catatannya gitu. Dan juga untuk kode batch untuk kode pejantan itu bisa kita evaluasi, kita lihat apakah nanti anaknya siapa, bapaknya siapa, bisa kita lihat di catatan dalam pelaksanaan kegiatan. Oh gitu ya Pak. Ya kalau dari yang Bapak sebutkan tadi tuh yang paling penting menurut Bapak itu yang mana sih Pak? Maksudnya? Yang paling penting dari yang Bapak sebutkan tadi seperti IB terus kemudian kesehatan ternaknya. Yang mana? Sebenarnya sama harus keduanya bisa berjalan. Katakanlah dalam suatu kegiatan kesehatan hewan misalkan itu kan juga kapan kita kena kasus terakhir misalkan bisa kita tahu apa dulu kasus terakhirnya. Di dalam catatan itu juga ada sakit sebelumnya misalkan, terus
efek sakit yang sekarang apakah diakibatkan oleh sakit sebelumnya juga bisa kita evaluasi dari dan untuk inseminasi buatan misalkan setelah kita IB 1, 2, 3 kali kenapa kok tidak jadi, apakah ada tanda birahi yang tidak bagus. Tanda birahi tidak bagus itu kan banyak disebabkan oleh banyak hal, apakah pengamatan pemilik sapinya kurang tepat atau memang dari individu sapinya memang tanda birahi ada gangguan reproduksi atau bagaimana, bisa kita evaluasi dengan melihat tanda-tanda. Nah, itu kan berdasarkan dari segi medis ya Pak, sebagai petugas Bapak, sebagai paravet gitu ya Pak. Nah, kalau dari segi peternaknya sendiri Pak, apakah peternak itu juga penting untuk melakukan recording itu? Atau hanya paravet saja? Kalau dari peternak, kita di peternak petugas itu selalu bawa katakanlah kalau kita pelayanan IB itu kita punya kartu asektor yang bisa disimpan oleh peternak masing-masing. Jadi ketika kita pelayanan di situ nanti kita catat tanggal, bulan, tahunnya. Kemudian misalkan IP gitu, kita bisa catat tanda birahinya itu kita kasih kode +1, +2 atau +3. +1 kalau +3 itu menandakan masa birahinya bagus, tanda-tanda fisiknya bagus. Mungkin di situ kita data +2 atau +3. Kalau +2 berarti kondisi tidak bagus, mungkin tanda-tanda lain tidak begitu nampak, misalkan itu +2. Kalau bagus semua kita kali +3. Nah itu nanti bisa kita evaluasi kalau ada kegagalan inseminasi di siklus berikutnya. Oke, itu. Kalau di tempat untuk Bapak, pencatatan, berarti pencatatannya sendiri itu berupa manual atau digital ya Pak? Di tempat kami secara manual kita tinggalkan. Kita setiap selesai inseminasi kita kasih kartu asektor, kita tinggalkan, disimpan. Kemudian dari sisi petugas sendiri kita ada pelayanan digital, kita online. Jadi pelaporan sewaktu-waktu bisa kita lihat itu ada di sistem inseminasi. Jadi di inseminasi itu bisa kita lihat riwayat sapi itu, sapi A katakanlah, itu nanti di situ semua sudah tercatat. Sapi A pemiliknya Bapak B katakanlah, itu kawin pertama tanggal berapa, bunting tanggal berapa, legal berapa, semua tercatat. Sampai nanti inseminasi berikutnya juga tercatat. Secara digital ada online, bisa kita teks waktu-waktu kita butuhkan. Tapi di sisi untuk peternak kita kasihkan kartu secara manual. Wah Kak Cin, kayaknya seru banget nggak sih Kak Cin kalau kita bisa terjun langsung ke sana nih? Iya nih, jadi pengen deh main ke sana. Kayaknya besok kalau aku main di sana langsung bisa lulus dari Fakultas Peternakan kali ya. Ya nggak gitu juga konteksnya Kak Cin lah, lantur aja. Tapi sebenarnya kita mau pengen teman-teman bisa kita sharing bersama di kelompok kita di Kedung Undang itu, kita juga bisa mungkin apa yang bisa kami aplikasikan di kelompok kami di Kedung Undang itu, mungkin dari kawan-kawan KKN saya ini bisa memberi sumbangsih bagi kami gitu. Bangga kita. Sebetulnya kita bisa ada bertemu di lokasi itu, wah senang sekali gitu. Oh iya Pak, yang dari tadi Bapak bahas itu kan recording tentang pembibitan, tentang perkawinan, tentang estrus gitu ya Pak. Sebenarnya untuk recording sendiri itu apakah hanya tentang reproduksi saja atau ada yang lain ya Pak? Kalau di samping milik peternak, kebanyakan itu memang ada sisi reproduksinya. Jadi di Kabupaten Bojonegoro kita sedang galakkan ada sapi pro. Jadi
sistem identifikasi secara digital kepemilikan sapi. Jadi semua bisa diakses di Sapi Pro gitu. Ada aplikasi di Google Play Store juga ada. Jadi ketika nanti si Bapak A, misalkan katakanlah Bapak Suwoto gitu, punya sapi, itu nanti kita identifikasi secara digital, data-datanya kita masukkan, kemudian nanti ada semacam ID card. Jadi ID card itu satu dipegang oleh pemilik, yang satu bisa dikalungkan di sapinya. Dan itu ada barcode-nya yang di sapi. Jadi ketika kita semua aplikasinya itu bisa diunduh oleh siapapun. Nanti kita scan itu nanti akan muncul nama, identitas pemilik, usia sapi, jenis sapi, semua ada di situ. Kita sudah aplikasi mulai tahun 2019 kemarin. Ini masih berjalan di Kabupaten Jember. Oh iya Pak, terkait dengan recording tadi itu, Bapak sering ada menemukan kendala apa enggak Pak dalam melakukan recording itu sendiri? Kendala untuk sisi petugas sebenarnya tidak ada, tapi kadang kita itu di sisi pemilik sapi kadang-kadang itu kan kalau kita kasih catatan itu kadang lupa untuk menyimpan. Nah itu kendalanya ada di situ. Ada sebagian yang masih disimpan dengan baik gitu, tapi sebagian juga kadang kita tanya catatannya mana Pak, waduh nggak tahu kemana nyimpannya gitu. Itu kadang mungkin sering lupa gitu nyimpannya di mana. Kak Cin ada yang mau tanya lagi gak Kak Cin? Apa ya? Oh ya Pak, mau tanya nih, kenapa sih Bapak milih untuk menjadi paravet? Nah, kalau sudah kita masuk di paravet itu gimana ya, ada suatu kepuasan pribadi gitu. Jadi sebenarnya kita itu karena kita melakukan pertolongan setiap kelahiran atau perawat susutari, itu tuh ada kepuasan pribadi ketika kita bisa melakukan pengobatan dan berhasil. Memang nilai ada sisi lain yang secara kepuasan batin itu ada nikmatnya di situ kalau sudah terjun di dan sebagai paravet gitu. Wah, luar biasa Pak. Pengalaman apa sih Pak yang paling Bapak ingat selama ini menjadi paravet nih Pak? Sebenarnya banyak sebenarnya. Ketika kita paravet itu kan sama ya seperti paramedik atau medik pada human ya, pada manusia. Nah, jadi ketika kita melakukan pelayanan itu, ketika selesai pelayanan itu kadang kita pulang itu dikasih nangka, jagung, itu itu yang kita di petani gitu kadang ketika sapinya beranak gitu kita ditegur, Pak ini ada kami syukuran kita ada sedikit syukuran kadang gitu, mereka potong ayam kadang gitu. Itu bagi kami sangat ada kebanggaan gitu sebagai petugas gitu. Dan senangnya di situ. Jadi ketika kita pulang kadang dibawain jagung, mungkin pemilik itu punya tanaman jagung, kadang punya mangga, ada nangka. Kadang itu kita dibawain gitu. Satu senangnya kadang gitu. Ketika ada kesulitan sapinya beranak tidak bisa kita tolong, itu sangat senangnya. Itu kita sukanya di lapangan itu. Oh gitu. Berarti kalau mau jadi paravet harus dari lulusan kedokteran hewan ya Pak? Atau bagaimana sih Pak? Kalau mau jadi paravet minimal itu SMK
SMK Kesehatan Hewan, Matman, atau DPK Kesehatan Hewan, atau Sarjana Kesehatan Hewan. Kalau mau bisa. Ada Undang-Undang Permentan 2019 ini kemarin. Permentan 3 2019 yang mengatur penanganan. Jadi itu yang sebagai pedoman kita sebagai petugas parapen. Oh gitu. Oh iya Pak, kalau untuk pasokan obat-obatan itu dari mana ya Pak? Kalau obat kita beli, itu di Walter Shop itu kita beli. Ada juga sebagian di mungkin obat yang tidak ada kita bisa beli di dinas. Mungkin ada teman kita di dinas punya akses ke temennya atau ke produsen gitu, kita bisa lewat teman juga. Tapi di Walter Shop ada. Sekarang kan tidak ada yang sulit, bisa online shop juga banyak sekarang. Iya. Benar kali Pak. Berarti untuk obat nggak parafetnya yang meminta ke atas gitu ya Pak, bukan dari atas udah ditentuin obat yang bisa dibeli itu hanya ini gitu. Nah, kita bisa beli obat kan parafet. Jadi kalau di Bojonegoro kita ada setiap parafet itu ada penyelian. Jadi kita ada penyelian. Mungkin ketika kita ada kesulitan obat misalkan, atau kita tidak mungkin kesulitan penanganan atau konsultasi, kita bisa ke penyelian. Jadi kita di Bojonegoro ini ada penyelian setiap parafet. Begitu. Kalau untuk obat-obatan yang dipakai biasanya hanya kimia atau sama pengobatan tradisional gitu Pak? Kalau saya ini saya biasanya kombinasi. Saya selalu menggunakan kombinasi obat kimia dan obat tradisional. Seperti katakanlah misalkan ada kasus ngajaran katakanlah, itu kita bisa kombinasi dengan obat kimia dan obat tradisional. Mungkin obat-obat yang ada di sekitar itu bisa. Oh gitu. Kayak kasus-kasus keracunan itu kan, kalau kita kan kadang putra itu kan telepon, dan kita kan pelayanan di tempat lain. Dan itu kan harus secepatnya ditangani oleh putra. Jadi kadang kita coba ditangani dulu, sampai kami nanti datang. Jadi, apa yang bisa dilakukan dulu, lakukanlah. Sampai menunggu kami datang. Biasanya seperti itu. Untuk penggunaan obat-obatnya berarti ada pencatatannya sendiri juga atau bagaimana Pak? Obat ada, setiap bulan kami juga melakukan kasus dalam satu bulan itu kasus apa gitu. Kita tercatat bulan obat yang digunakan obat apa saja itu. Kalau kami di Bojonegoro itu ada pelaporan tiap bulan. Jadi dalam satu bulan itu pelayanan kasus apa, katakan CF berapa, misalkan enteritis, ventral berapa, prolap berapa, distonia berapa. Kemudian juga melaporkan obat itu obat apa yang kita pakai. Nah, jenis ini katakan antibodinya jenis apa, prosesnya siapa. Setiap bulan kita melakukan pelaporan ke dinas. Tidak bisa dari. Berarti selama Bapak jadi parafet ini dalam menangani kasus-kasus ternak itu berarti datang ke itu ya Pak, datang ke peternakannya sendiri-sendiri kan? Iya, on call gitu. Setiap saat. Sampai dengan saat ini nih Pak, boleh ceritakan Pak, mungkin kasus yang paling sering dialami peternak itu apa? Penyakit-penyakit ternaknya itu apa yang paling sering dialami gitu Pak? Untuk saat ini cuma BF, bovin, ephemeral fever, cuma 3 hari. Jadi ketika pancaroba ini kan itu panas. Jadi jangankan kok hewan ya, pemiliknya juga banyak yang kena flu ini. ini banyak sampai sakit. Biasa ada awal-awal batuk-batuk, nanti
suhunya naik, tidak mau makan, ditandai dengan kesakitan luar biasa, pada pincang, gitu. Kasus terbanyak saat ini. Ya. Kalau selama ini berarti kasus, ya mungkin Bapak pernah ngalamin kasus yang paling berat Pak, atau penyakit yang paling berat yang dialami oleh ternak yang Bapak tangani itu seperti apa Pak? Kebanyakan itu kasus keracunan. Jadi, keracunan. Jadi keracunan itu kan hitungannya itu kan menit sampai jam. Jadi kalau kadang kan diketahui itu sudah lambat. Kadang-kadang kalau kita kebanyakan di sini itu di samping petani juga, di samping petani juga petani ya. Ketika pulang dari sawah gitu karena sapinya kok jatuh ambruk, nah itu padahal sudah terjadi sekian jam yang lalu. Nah itu yang kita sulitkan. Jadi, tanda awalnya itu dia tidak tahu. Jadi ketika sudah kronis, sudah kita kesulitan kadang di situ. Oh gitu. Wah ini seru banget ini Kak Cin. Bener banget sih. Kayak pengen lanjut aja terus ya Pak, tapi ya berhubung sudah menjelang akhir ini Pak. Mungkin ada pesan dan kesan nih Pak kepada sobat ternak semua terkait dengan perawatan ternak nih Pak. Atau Bapak mungkin bisa memberikan tips dan trik nih bagi para sobat ternak semua yang ingin beternak nih Pak. Oh iya. Enggak Pak. Terima kasih. Kawan-kawan sobat ternak yang mau memulai atau sudah memiliki sapi, harus dibedakan pemeliharaan antara sapi jantan dan sapi betina. Kalau sapi jantan mungkin cukup dikasih makan banyak, yang makan banyak, mungkin tambah bedaknya cukup, itu minumnya juga cukup, mungkin sudah cukup. Tapi untuk sapi betina tidak. Ketika punya sapi betina itu setiap saat, jadi ketika kasih makan, kasih minum, tidak selesai di situ. Kita harus ke belakang sapi. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda sapi itu minta kawin atau tidak. Kita harus ke belakangnya, melihat pantat sapi. Jadi kalau sapi jantan itu kan cukup dikasih makan, ditinggal selesai. Kalau sapi betina tidak. Jadi sapi betina harus ke belakang sapi, melakukan pengamatan. Apakah sapi itu yang minta kawin atau tidak? Kalau sapi betina tidak melakukan pengamatan, dia tidak akan punya hasil nanti, tidak akan punya anak karena tanda-tanda kawinnya tidak diketahui. Dan tanda kawin untuk sapi saat ini sudah bergeser tidak seperti sapi-sapi yang dahulu. Pada teori itu benar-benar itu enggak. Sekarang sapi mau macet gimana? Nggak ada temannya, cuma satu. Ya, insting sapi itu sudah mulai tidak. Kalau dulu mungkin bunga-bunga itu kan cara dia untuk mancing pejantan untuk mendekat ketika di padang pengembalian. Nah sekarang sapi kan diikat semua, tidak ada sapi pejantan. Jadi instingnya bunga itu sudah mulai tidak ada. Tapi yang jelas sapi itu selalu keluar dari kemaluannya itu, dari kulitnya pasti ada lendir yang bisa diamati ketika dia minta kawin. Yang saat ini banyak sapi-sapi telat minta kawin disebabkan pengamatan yang tidak dilaksanakan. Itu yang bisa saya lakukan. Wah, luar biasa Pak Sugiartono. Terima kasih Pak sudah mau sharing-sharing bersama kami nih sampai malam-malam seperti ini Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat menambah ilmu kita semua ya Pak. Ya, amin. Amin. Wah, nggak kerasa nih Kak Van udah berakhir aja nih episode 1. Oh iya, buat sobat ternak semua, jangan sedih ya, karena kita akan kembali lagi dengan topik yang pastinya lebih seru dari yang ini. Iya Kak Cin, bener banget tuh. Pokoknya jangan lupa stay tune di channel ini dan tunggu kehadiran kami di episode selanjutnya. Akhir kata saya Ivan. Dan saya Cynthia. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah. Matur nuwun Pak Sugiartono Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.